Terus bagaimana saya bersikap, karena saya harus sholat jamaah gitu ya. Jadi waktu sholat subuh kan mereka tidak ada kunut, menanamkan sholat kunut gitu doang. Jadi kita bersikap waktu sholat subuh itu gimana Ustaz? Kalau pertama begini, berkawan dengan aliran sesat ya. Wahabi ini kan aliran sesat. Pak Idrus itu aliran sesat, fatwanya Pak Idrus atau fatwanya MUI ya? Nah ini terus terang ya. Memang aliran sesat kita ini dalam agama nggak boleh remang-remang, ini bukan politik. Kalau salah, sesatnya sesat. Berkawan dengan aliran sesat, kalau itu hanya secara lahiriah saja, itu boleh tapi makruh. Kalau sampai secara batin menjadi teman akrab sekali. Mereka tahu rahasia kita tahu rahasia mereka. Teman akrab kan begitu kan. Hal-hal yang tidak diungkap ke publik, teman akrab biasanya tahu. Kalau sampai begitu hukumnya haram. Kalau bermakmum pada mereka, hukumnya bagaimana? Makruh, sah tapi makruh. Mengapa makruh? Ya, karena akidahnya, ibadahnya ahli bid'ah tidak diterima oleh Allah. Oke, kita catat poin kedua, ibadahnya ahli bid'ah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua kita catat dari Pak Idrus. Oke, kita lanjut. Kita ini cari imam yang ahlus sunnah wal agar mudah diterima oleh Allah. Jadi begitu. Nah, Wahabi ini gak kunut. Mengapa gak kunut? Karena umat Islam di Indonesia kunut. Baik teman-teman, poin malam ini kita bahas tentang kunut. Sebelum kita lanjut tentang kunut, ada baiknya kita dengarkan dulu apa definisi kunut itu. Oke. Pertama kita harus berangkat dari hukum kunut itu sendiri, masyru'iyahnya. Kapan kunut itu disyariatkan? Dan secara umum kunut hukumnya sunat. Dan kunut ada dua macam. Ada kunut witir, ada kunut nazilah. Nah, kunut witir ini ma'ruf, doanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, pada sampai akhir doa ini yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat hadis ini atau doa ini di kunut subuh itu tidak sahih. Hadisnya mungkar. Tapi karena sering tidak dipakai di kunut witir, akhirnya dipindah ke kunut subuh. Wahabi ini kalau tinggal di daerah orang-orang yang baca kunut, mereka akan kunut. Nanti yang kunut dibid'ahkan. Tapi Wahabi yang tinggal di Pakistan dan Afghanistan, karena orang Pakistan, Afghanistan mazhabnya Hanafi, mereka memang tidak baca kunut. Wahabi yang di sana baca kunut, dan yang nggak baca kunut dibid'ahkan. Mereka ini memang kerjanya begitu, saudara. Saya tanya ya kawan-kawan yang pernah belajar di Pakistan, ada orang Pakistan bertamu ke sini ke Indonesia, cerita loh, Wahabi di daerah saya malah baca kunut, kita yang dibid'ahkan karena nggak baca. Di sini sebaliknya, mereka memang sudah bikin gaduh memang. Oke, narasi dari Pak Idrus nggak bisa saya ulang karena rumit sekali untuk akal saya. Silahkan mau kalian terima atau enggak, itu harus dibuktikan secara empiris, harus cari data. Itu hayalan Pak Idrus atau memang fakta, wallahu alam, kita nggak tahu ya. Tapi itulah jualannya Pak Idrus ya kan. Wahabi bid'ahkan, segitulah. Oke, semoga nggak laku lah. Kalau kita ini berkunut di dalam sholat subuh, mengapa? Hadis yang paling banyak menetapkan Rasulullah baca kunut. Dan riwayat hadis ini atau doa ini di kunut subuh itu tidak sahih. Hadisnya mungkar. Tapi karena sering tidak dipakai di kunut witir, akhirnya dipindah ke kunut subuh. Memang ada satu hadis Rasulullah gak baca kunut, satu riwayat dari sahabat. Cuma kata para ulama, beliau ini lupa kalau Rasulullah baca kunut. Mengapa? Mayoritas sahabat bilang kunut. Para sahabat yang terkenal penghafal hadis seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Al-Bara bin Azib, yang hadisnya ramai, memang banyak. Dan mereka memang, Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah SAW. Namanya pelayan pasti menyertai kan. Abu Hurairah ini ahlus suffah. Ahlus suffah itu kalau sekarang tinggal di emperan masjid di depan rumahnya Rasulullah SAW. Ini menetapkan kunut. Dan ini hadisnya Bukhari Muslim yang kunut ini. Yang nggak baca kunut di luar Bukhari Muslim lebih kuat kita. Kata Abu Hurairah kepada murid-muridnya, "Ana asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
saya ini paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Kalau ingin sholatnya mirip Rasulullah, niru saya ini paling mirip, kata Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah ini mengajarkan sholat subuh, setelah bangun dari rukuk iktidal beliau baca kunut. Oh, berarti Rasulullah sholat subuhnya baca kunut. Oke teman-teman, udah saya kasih artikel ya kan. Di sini memang saya mengajarkan untuk umat muslim itu harus cerdas, jangan mentah menerima perkataan dai ulama atau orang alim mana ya. Intinya apa? Kita harus komparasi dengan sumber lain ya kan. Kita tidak boleh taklid ya apa yang dikatakan seseorang ya. Jadi budayakan mencari informasi lain, budayakan membaca, budayakan komparasi supaya amal yang kita lakukan itu benar, sahih, diterima Allah. Itu harapannya. Oke. Dibaca ya dibaca. Jadi kunut itu memang ada sunnah, cuman dia ada di nazilah dan witir. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Idrus ini ngotot banget hanya di sholat subuh kunutnya? Itu pertanyaannya, kenapa hanya di sholat subuh? Lalu hadisnya tadi disebutkan itu dilakukannya Abu Hurairah itu melakukan kunut, tapi nggak hanya di sholat subuh. Itu catat itu Pak ya. Kalau menjelaskan hadis kepada umat itu kasih hadis jangan sepenggal-sepenggal, kasih sepenuhnya, kasih sampai bawah. Ya, jangan hanya di koma Pak, sampai titik, sampai ujung. Jadi umat juga harusnya memang rajin membaca, harus rajin membaca ya. Ingat kunut itu boleh ya. Barakallahu fiik. Kemudian ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini pada asalnya sebabnya adalah zulmul a'da. Ada kezaliman dari musuh terhadap orang Islam. Di saat itu para hufaz Nabi alaihissalam dan para qurra dibunuh oleh suku Ra'lin wa Zakwan. Semuanya dibunuh padahal utusan. Maka Nabi alaihissalam melakukan kunut selama sebulan. Dan ini yang sahih dari hadis. Hadis ini semuanya dari Anas bin Malik. Hadis asal dalam masalah kunut di salat fardu dan nazilah hadis Anas. 8 murid Anas yang thiqat dan fuqaha meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW qanata syahran summa tarak. Nabi SAW kunut selama sebulan, yad'u ala Ra'lin wa Zakwan, mendoakan kebinasaan bagi kabilah Ra'lin dan Zakwan. Setelah itu dia tinggalkan. Di antara yang meriwayatkan yang 8 itu dan thiqat daripada murid Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Thabit bin Aslam al-Bunani, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani. Ini adalah min thiqat wa fuqaha wa zuhad al-Basra. Abdul Aziz ibn Suhaib, Qatadah ibn Da'amah Sedusi, yang merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis di masa tabi'in. Ada 6 tabi'in yang sanad-sanad hadis berporos pada mereka semuanya. Hampir tidak ada sanad kecuali melalui mereka. 1 di Madinah Az-Zuhri, 1 di Makkah Amr bin Dinar, 2 di Basrah Yahya bin Abi Kathir al-Yamami thumma al-Basri, kemudian yang kedua Qatadah ibn Da'amah Sedusi, dan 2 lagi di Kufah yaitu Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili dan Abu Ishaq As-Sabi'i. 6 ini, salah satunya periwayat hadis ini yaitu Qatadah bin Da'amah As-Sedusi berikan di Anas, dan lain-lainnya berikan dari Anas. Nabi hanya kunut selama 1 bulan, dan kunutnya di salat 5 waktu, tidak hanya subuh. Kemudian ada 1 rawi yang meriwayatkan dari Anas, yaitu Ar-Rabi' ibn Anas Al-Basri. Rawi daripadanya adalah Abu Ja'far Isa ibn Mahan Al-Basri. Isa ibn Mahan Al-Basri, Abu Ja'far Razi ini, beliau ini saduqun sayyi'ul hifz,
saduqun tapi hafalannya buruk. Rawa manakir seperti dalam Al-Kamil Ibnu Adi dan Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Kemudian dalam Al-Thiqat diterjemah Ar-Rabi' ibn Anas. Rabi' ibn Anas juga saduqun ra'ulahu awham aw yahim, yaitu saduq tapi juga banyak keliru dalam meriwayatkan. Nah, kalau kita aplikasikan dengan riwayat ini, 8 yang thiqat meriwayatkan hanya sebulan, kemudian dia meriwayatkan Nabi qunut sampai meninggal dunia. Oleh sebab itu hadis ini dihukum mungkar oleh kebanyakan ulama hadis. Majelis tarjih memilih untuk tidak melakukan 2 kunut karena melihat hadis-hadis tentang kunut subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Di samping itu, terdapat hadis yang menguatkan tidak adanya kunut subuh. Dalam riwayat beberapa imam disebutkan sebagai berikut. Marwahul Khatib min tariqin Qais bin Rabi' an Asim bin Sulaiman qulna li Anasin. Khatib meriwayatkan dari jalan Qais bin Rabi' dari Asim bin Sulaiman, kami berkata kepada Anas, inna qauman yaz'umuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fil fajri faqal. Sesungguhnya suatu kaum menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terputus-putus berkunut pada waktu subuh. Lalu Anas mengatakan, kazzabu, mereka semuanya telah berdusta. Innama qanata syahran wahidan yad'u ala hayyin min ahya'il musyrikin. Kata Anas, karena beliau, ya, itu Rasulullah, tidak kunut melainkan 1 bulan yang mendoakan kecelakaan satu kabilah dari kabilah-kabilah kaum musyrikin. Begitu pula 2 kunut witir yang dibaca sesudah i'tidal sebelum sujud pada rakaat terakhir di malam salat witir baik dalam Ramadan maupun di pertengahannya tidak disyariatkan. Karena itu tidak perlu untuk diamalkan. Dalil-dalil yang menyatakan adanya 2 kunut seperti riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang dhaif. Adapun yang ada tuntunannya yaitu kunut nazilah, yakni dilakukan setiap solat selama 1 bulan dikala kaum muslimin menderita kesusahan dan tidak hanya dikhususkan untuk solat tertentu saja. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melakukannya selama sebulan, kemudian meninggalkannya setelah turun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Bukhari, qala Muhammad bin Ajlan an-Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Berkata Al-Bukhari, berkata Muhammad bin Ajlan dari Nafi' dari Umar, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala rijalin minal musyrikina yusammihim biasma'ihim hatta anzalallah ta'ala laisa laka minal amri syai'. Karena Rasulullah mengutuk orang-orang musyrik dengan menyebut nama-nama mereka sampai Allah menurunkan ayat 127 surah Imran, yaitu laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, sekarang pemahaman yang dapat diambil dari riwayat tersebut ialah 1, bahwa kunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan. Berikutnya yang kedua, boleh dikerjakan dengan tidak menggunakan kata-kata kutukan dan permohonan pembalasan terhadap perorangan. Oke, sumber Majalah Surah Muhammadiyah nomor 17 tahun 2008. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kunut nazilah dilakukan di salat-salat 5 waktu. Nah, apakah boleh kunut nazilah karena musibah-musibah lain? Anggaplah pandemi COVID-19 atau terjadi banjir bandang atau terjadi gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Jumhur ulama mengatakan tidak. Mereka mengatakan nazilah khusus untuk yang kezaliman pembunuhan yang terjadi oleh musuh terhadap umat Islam. Sebagian di kalangan Asy-Syafi'iyah kalau tidak salah membolehkan untuk kunut nazilah untuk musibah-musibah yang sifatnya besar menimpa umat ini. Wallahu taala alam, saya lebih cenderung pada pendapat jumhur tadi karena memang tak diriwayatkan sahabat melakukan kunut nazilah di hadapan musibah-musibah besar seperti terjadi ta'un Amwas
di Syam pada tahun ke-17 Hijrah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka juga tidak melakukan kunut nazilah, dan lain-lainnya tidak ada mereka kunut nazilah. Oleh sebab itu wallahu taala alam, dari amalan Nabi, amalan sahabat dan tabi'in, bahwa kunut nazilah hanya disebabkan oleh kezaliman umat lain terhadap umat Islam. Nah, dalam konteks ini misalnya keluarga saudara kita di Palestina dizalimi oleh orang Yahudi, maka boleh kita melakukan kunut nazilah berdasarkan pendapat jumhur ini. Kalau kita sudah sepakat mengikuti jumhur bahwa doa kunut nazilah ketika terjadi kezaliman orang kafir terhadap orang Islam. Sekarang Yahudi menyerang Palestina, maka boleh nak kita berkunut? Di sini juga terjadi dua pendapat ulama, bahwa kunut itu mesti atas instruksi imam, penguasa, atau yang mewakilinya. Misalnya ada instruksi, kalau kita di negeri ini tentu presiden kita, atau menteri agama yang mewakili umat Islam. Sebagian tidak, karena ini sifatnya ibadah dan sifatnya tatawu, maka masalahnya musya', boleh dilakukan walaupun tanpa instruksi atau izin dari penguasa. Wallahu alam, ini juga ya perlu dipertimbangkan. Saya melihat karena ini berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka juga ada baiknya ada instruksi dan izin dari yang pengambil atau pemangku kebijakan. Nah, andainya ada yang berpendapat tidak perlu izin lalu melakukan, kita juga tidak mempermasalahkan.